Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditip Nuzif Faizdanto, NPM 223510092. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk UAS saya. Nah, jadi di sini untuk soal UASnya seperti ini. Saya datasetnya seperti ini dan saya kebetulan di sini mendapatkan model Helsinki untuk translate bahasa Indonesia ke Inggris dengan mesin translation 1 dengan matriksnya Meteor. Nah, ini untuk soal-soalnya. Baik, langsung saja ke codingannya. Nah, jadi di sini untuk codingan pertama saya langsung sekaligus menginstal library yang dibutuhkan. Ya, ini ada Transformers, Torch, NLTK, dan Pandas. Di mana Transformers itu akan membantu saya atau untuk model terjemahan Marin MT dari Hugging Face untuk memanggil. Terus ada Torch untuk backend menjalankan model, NLTK untuk evaluasi matriksnya nanti, Meteor, dan Pandas untuk mengolah datasetnya. Di sini saya langsung mengimport atau memanggil modul untuk mengimport Marian MT model untuk pemodelan mesin translation saya. Terus saya di sini juga menggunakan score evaluation dengan memanggil NLTK untuk membantu saya dalam untuk melakukan scoring Meteor. Nah, di sini ada NLTK download. Di sini saya gunakan untuk mendukung skor Meteor apabila perlu WordNet sebagai sumber sinonimnya. Nah, jadi di sini saya langsung saja memanggil model yang saya butuhkan yaitu Helsinki untuk translate modelnya itu Indonesia Inggris. Nah, jadi ini khusus penerjemahan dari bahasa Indonesia ke Inggris. Nah, tokenizer di sini berfungsi untuk mengubah kalimat menjadi input token, di mana model di sini berfungsi untuk sebagai model terjemahan berbasis Marian MT. Nah, untuk codingan yang pertama kan disuruh itu penerjemahan kalimat. Jadi, untuk yang pertama itu tulislah fungsi translate sentence yang bekerja menerjemahkan 3 kalimat buatan sendiri. Jadi untuk sini ada fungsi, ada function untuk menerjemahkan Indonesia ke Inggris, di mana di sini ada input tokenizer, di mana ini berfungsi untuk mengubah kalimat menjadi tensor input pada model. Kemudian di sini ada translate model generate, di mana model melakukan prediksi terhadap outputan. Nah, setelah itu di sini ada result tokenizer batch decode. Jadi hasilnya tadi itu mengubah hasil token tadi itu merubahnya itu menjadi teks utuhnya lagi. Nah, untuk contoh kalimat yang saya buat di sini adalah saya suka membaca buku di pagi hari, anak-anak bermain bola di lapangan, dan kami pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Sini saya menampilkan hasil kalimatnya. Ini adalah contoh translation-nya, ini bahasa Indonesianya, dan ini adalah bahasa Inggrisnya. Ini penjelasan singkat tentang codingan saya di atas tadi. Nah, untuk yang kedua itu soal yang kedua kan ini penerjemahan dataset. Jadi kita harus ngebuat translate yang bekerja menerjemahkan dataset. Untuk dataset saya kan Indonesia Inggris nih. Nah, kodenya di sini tuh ini berfungsi untuk menerjemahkan satu file atau satu kolom dataset CSV. Nah, di sini DF Translate nanti akan digunakan untuk ditambahkan menjadi kolom baru di translate saya. Nah, translate dev head ini untuk berfungsi untuk menampilkan 5 data teratas hasil terjemahan. Ini sama seperti yang tadi codingannya, ini untuk mengubah input menjadi tokenizer, kemudian hasil codingan input token input tadi ditranslatekan oleh model, terus nanti result tokenizer ini menyatukan kembali token-token tadi menjadi kalimat yang utuh lagi. Nah, untuk tampilannya seperti ini dari dataset saya, ID, English, dan ini translate. Kolom tambahan translate dari model saya. Contoh di sini teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi. Kalau bahasa Inggrisnya technology is changing the way human communication. Kalau translate dari si Marian MT ini, si Helsinki ini maksud saya menjadi teknologi change the way human communicate. Jadi di sini dapat dilihat perbedaan itu di sini dia menggunakan is changing, sedangkan di sini dia langsung menggunakan changes. Oke, yang soal ketiga melakukan evaluasi terjemahan, di mana ini saya disuruh menghitung hasil terjemahan pada soal satu dan soal 2 menggunakan matriks. Nah, matriksnya saya di sini menggunakan Meteor. Jadi ini untuk referensi manual buat sesuai logika. Buat sesuai logika saya di mana ini contohnya untuk memprediksi modelnya. Di sini dari 3 kalimat di atas dia akan melakukan evaluasi hasil terjemahan menggunakan matriks Meteor Score. Terus di sini nanti data tersebut bakal di-split. Terus setelah itu Meteor Score di sini akan membandingkan kalimat prediksi dan referensi manual tadi menggunakan sinonim dan kesamaan struktur. Nah, kemudian akan menampilkan skor setiap
skor setiap kalimat dari range 0 sampai 1, semakin tinggi semakin mirip. Nah, jadi berdasarkan 3 kalimat tadi, yang lebih mirip itu di kalimat ketiga di 0,990, hampir mendekati 1. Oke, ini contohnya untuk yang tadi kan untuk soal 1, ini untuk soal 2 untuk dataset. Di mana di sini codingannya berfungsi untuk mengevaluasi meter pada dataset, di mana di sini translate DFN dan translate DF translate ini adalah kolom referensi bahasa Inggris asli dan hasil terjemahan dari model. Yang ini adalah asli dari dataset, yang ini adalah terjemahan dari model, yang kemudian bakal di split. Terus average ini akan berfungsi untuk merata-ratakan dari seluruh kalimat yang ada di dataset. Nah, untuk skor meteor sendiri untuk dataset itu di 0,8, berarti cukup baiklah karena hampir mendekati 1. Bis itu di soal keempat kami disuruh untuk melakukan translate berbasis kamus dengan fungsi translate dictionary sentence yang menerjemahkan buat kamus minimal 7 kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris ya. Jadi di sini saya membuat 7 kata, contohnya saya makan nasi di rumah pergi sekolah. Jadi ini adalah bahasa Indonesianya dan ini adalah bahasa Inggrisnya. Jadi di sini ada function untuk melakukan terjemahan dengan kamus manual, yang mana di sini dia memiliki fungsi translate dictionary yang mencocokkan setiap kata dengan kamus. Nah, nih, forward, inward, setiap kata yang ada dalam kata, jika kata tersebut ada dalam kamus, maka ditranslatekan dengan kata yang sesuai dengan kamus. Jika tidak, maka kata tersebut bakal diubah menjadi unknown. Terus data tersebut semua kata-kata tadi atau perkata tadi disatukan kembali jadi sebuah translate. Kemudian kita memanggilnya. Contohnya di sini kita mengeprint saya makan nasi di rumah. Kalau ini kan saya makan nasi di rumah kan ada nih I ate rich at home. Jadi I ate rich at home. Terus kalau untuk yang tidak adanya contohnya jadi unknown dia saya pergi ke sekolah. Kata kata ke di sini kan tidak ada di kamus, maka dari itu dia balik lagi menjadi unknown. Nah, terus ada soal bonus yang kelima. Sebenarnya ini opsional. Nah, di sini kan perintahnya kan jika memiliki akses ke ChatGPT, Claude atau model LLM lain, buat promnya untuk menerjemahkan kalimat lalu bandingkan hasilnya. Nah, karena saya tidak memiliki akses API ke yang lain karena rata-rata berbayar, jadi saya mencoba dengan GPT tadi, saya mencoba dia mentranslatekan secara manual. Dimana di sini untuk kalimatnya yang saya uji itu saya makan nasi di rumah, yang mana di sini nanti akan keluar hasil dari model translation yaitu model si Helsinki tadi. Terus ini adalah uh, translate manual dari ChatGPT kalau GPT mengartikannya itu kayak gini. Nah, jadi dia bakal habis itu bakal ditampilkan kemudian dibandingkan dengan referensi manual. Nah, setelah itu saya membuat evaluasi meteor untuk membandingkan antara si LLM tadi sama si model Transformers tadi, yang kemudian nanti bakal ditampilkan hasilnya, terus dicek kondisi saya beri kondisi di sini bagaimana jika jika meter LLM tadi lebih bagus dia lebih besar daripada meter Transformers nilainya, maka muncul output LLM memberikan hasil yang lebih baik. Jika tidak, Transformer memberikan hasil yang lebih baik. Jika kedua-duanya sama, berarti tidak besar tidak kecil, akan tampil keduanya memberikan hasil yang sama. Dari sini dapat dilihat kalimat asli kan saya makan di rumah. Kalau transformer I eat rich at home. Itu LLM ChatGPT-nya I eat rich home. Terus perbandingan skornya di sini 0,9960. Jadi keduanya memberikan hasil yang sama. Nah, menurut saya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.